Selamat malam, Bung Bima. Selamat malam, Sofi. Sehat ya? Alhamdulillah baik. Oke, jadi pertanyaan pertama, apa yang paling membuat Anda jengkel, membuat Anda kesal dengan kejadian ini? Aturan itu berlaku untuk semua. Begitu ada kelonggaran, pengecualian bagi yang bukan dikecualikan, tentu akan membuat warga merasa tidak diperlakukan secara adil. Banyak warga yang berkorban, nggak jadi keluar, diminta putar balik, bahkan membayar denda. Jadi begitu ada video yang viral, sangat wajar kalau warga marah. Saya pun marah, sangat marah. Kenapa ada hal seperti itu? Jadi saya apresiasi Pak Kapolres bergerak cepat, sehingga tadi malam dini hari langsung bisa diidentifikasi dan dijemput untuk segera diproses di Balai Kota Bogor. Bung Bima, mereka tadi menyatakan salah satu menyatakan tidak tahu bahwa ada aturan ganjil genap. Apa pendapat Anda? Semua yang melanggar, sebagian besar bilangnya nggak tahu. Yang di stop dan kemudian minta putar balik, pasti bilangnya nggak tahu. Ya, dalam hati kan siapa tahu, kita tidak pernah bisa membuktikan itu. Jadi terlepas apapun itu, pertama kita lihat target atau tujuannya apa. Kalau memang bisa dibuktikan ya silahkan bisa jalan terus. Ya kalau nggak bisa membuktikan, apalagi rekreasi jalan-jalan, apalagi touring, ya itu opsinya ya diminta putar balik atau diminta untuk bayar denda secara maksimal. Oke, nah begini, tadi kan lagi pula kan ini kegiatan sudah berjalan 1 minggu, jadi harusnya sudah sampai informasinya. Oke, begini, tadi waktu sebelum kita berbincang, kita dengarkan pernyataan dari Pak Kakor Lantas yang menyatakan sebenarnya tidak ada pengawalan kepolisian. Kata Pak Kakor Lantas juga bahwa hasil tes juga sudah ditunjukkan. Tapi di berita pengantar kita tadi pas di awal program Anda bilang, jangan mentang-mentang ada di belakangnya siapa. Siapa sih sebenarnya? Kalau dari video yang kami dapat, itu tidak terlihat ada pengawalan. Tetapi di bagian-bagian lain dari video atau foto yang kami dapatkan yang beredar, itu ada pengawalan. Nah karena itu saya sampaikan kepada Pak Kapolres dan Pak Kapolres sepakat, ya akan ditelusuri. Kalau memang ada aparat yang mengawal, ya kita proses. Akan dikoordinasikan dengan Divisi Propam, Polri, untuk segera ditindaklanjuti. Saya kira ini presiden ya, nggak bisa. Tidak ada pengecualian ya, dikawal-kawal, jangan sampai warga berpikir bahwa ya karena punya duit kemudian bisa menerabas aturan. Ini yang bahaya, ini yang fatal, nggak fair untuk semua. Jadi ini memang saat ini sedang dicari siapa yang ketahuan mengawal itu ya? Ya. Walaupun ya, Pak ya. Kakor Atau bagi Lantas warga bilang yang tidak memiliki ada. foto yang lebih jelas, lebih detail ya silakan. Ya nggak, saya kira harus ya, karena di beberapa video itu kan ada. Ya, saya kira harus ditelusuri itu. Silakan bagi warga pemirsa yang punya foto yang lebih jelas ya sampaikan, kita akan telusuri itu. Begini, Bung Bima, ini kan para pengendara motor gede itu sudah kena sanksi administrasi. Menurut Anda apakah itu sudah cukup? Apakah itu sudah membuat kapok? Semua kita kembalikan kepada aturan. Ya, aturannya adalah denda atau kerja sosial, itu aturannya. Jadi nggak bisa kurang atau nggak bisa lebih, gitu. Jadi kita lihat kalau warga yang nggak pakai masker ditegur, agak bandel bisa diberikan denda. Rata-rata warga yang di jalan nggak pakai masker itu nggak membeli denda. Kemudian mereka kerja sosial, nyapu atau apa. Nah tapi kan ini moge punya kemampuan untuk membayar, ya dendanya pun maksimal. Di Perwali itu ya angkanya segitu. Tapi Anda yakin itu bisa membuat jerah? Paling tidak hukum ditegakkan, itu kuncinya. Ya, kita akan maksimal untuk menerapkan itu tanpa pandang bulu. Nah, sejauh ini sudah ditangkap tadi, sudah diberi sanksi sosial juga selain sanksi administratif. Tadi kita lihat mengenakan kalung, ada tulisannya begitu. Saya lupa tulisannya apa gitu, tapi yang jelas itu tampak bahwa mereka memang pelanggar aturan. Nah, kira-kira setelah ini adakah proses lanjutan lagi untuk para pelanggar ini atau sudah selesai sampai di sini?
Oh ya, kalau pelanggar ini sudah, tapi tadi memang dibawa lagi ke Polres untuk dicek kelengkapan surat-surat kendaraannya. Oke. Kalau memang ada persoalan ya itu pasal yang lain lagi. Tapi pasal pelanggaran prokes itu sudah selesai sampai di situ. Mhm. Nah, kalau soal pelanggarannya sendiri, bagaimana pengawasan supaya kejadian seperti ini tidak terulang kembali? Kemarin terjadinya kan pas hari Jumat, memang pas jam para petugas itu sedang sholat Jumat, itu sangat bisa dipahami. Tapi bagaimana caranya supaya besok-besok pengawasan ini bisa diberlakukan secara lebih baik, begitu supaya kejadian serupa tidak terulang? Betul, jadi kejadian pertama itu pagi hari sebelum pos statis itu aktif. Jadi evaluasi bagi kami ke depan mungkin saja kemudian kita aktivasi lebih dini. Kalau kemarin itu jam 8 mungkin bisa lebih dini lagi sehingga mencegah orang-orang yang kemungkinan nyolong-nyolong Oke. di antara waktu itu sebelum pos aktif diaktifasi. Itu yang pagi hari ya. Kalau kemungkinan ini berarti masih akan terus dilanjutkan sampai dengan Ya. beberapa akhir pekan ke depan ya? Kita lihat data, besok akan kita analisis data dari minggu lalu, data mobilitas warga, kepadatan mobil, kendaraan, kemudian dihubungkan dengan pertambahan atau pengurangan kasus positif COVID, baru akan kita putuskan apakah akan dilanjutkan atau tidak. Mungkin sekitar Senin atau Selasa akan kita umumkan. Oke, kalau data-datanya baru akan dibaca besok, kemudian Senin atau Selasa diumumkan, bagaimana evaluasi dini saat ini soal penegakan aturan ganjil genapnya sendiri? Angka-angka menunjukkan bahwa pengurangan kendaraan terjadi cukup signifikan. Ukurannya pertama adalah jumlah kendaraan yang masuk ke Bogor lewat pintu tol. Kedua, pengunjung di tempat-tempat hiburan, tempat wisata. Ketiga, di checkpoint-checkpoint yang memang kita aktivasi untuk mengantisipasi arus masuk, itu terjadi penurunan gitu. Jadi ukurannya itu efektif saya kira. Oke, sudah tampak ada penurunan mobilitas selama akhir pekan. Nanti kita tinggal tunggu pembacaan data yang akan dilakukan besok dan hasilnya akan disampaikan hari Senin atau hari Selasa. Bung Bima Arya Sugiharto, terima kasih sudah bergabung bersama kami meluangkan waktu. Ya, Sehat betul. terus. Salam buat teman-teman yang ada di Bogor.